Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita Rahayu, NIM 211010301008. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kelompok saya tentang konflik antar Papua dan TNI. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, penyebab konflik antara OPM dan TNI. Yang kedua, aktor yang terlibat. Dan yang ketiga, jumlah korban yang berjatuhan. Dan yang terakhir, upaya penyelesaian konflik. Baik, langsung saja. Yang pertama, penyebab konflik OPM dan TNI. Yang pertama, adanya sejarah Papua yang melakukan referendum penentuan pendapatan rakyat atau PAPERA pada tahun 1969. Karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akibat adanya ketidaksesuaian dengan isi perjanjian Amerika Serikat. Yang kedua, adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang berlangsung sampai saat ini. Yang ketiga, adanya diskriminasi terhadap warga Papua yang terus meningkat. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pembangunan infrastruktur sosial yang terjadi di Papua. Contohnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Baik, pembahasan yang kedua yaitu aktor yang terlibat. Adapun aktor yang terlibat, yang pertama adanya kelompok kriminal bersenjata atau KBB, yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Yang kedua, adanya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang merupakan sayap militer dari organisasi separatisme Papua Merdeka atau OPM. Yang ketiga, adanya pasukan TNI dan Polri yang merupakan abdi negara yang sama-sama bekerja untuk pemerintahannya dan sebagai perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan. Yang keempat, adanya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua yang disertai dengan nama Brigjen Aigusti Putu Dani Karya Nugraha. Yang kelima, adanya warga sipil yang berkenaan dengan penduduk, masyarakat atau rakyat, atau bisa dibilang dengan bukan orang militer. Baik, lanjut dengan pembahasan yang ketiga, yaitu jumlah korban yang berjatuhan. Adapun jumlah korban yang berjatuhan sebanyak 464 korban jiwa, di mana sebagian besar atau 320 korban atau bisa dibilang 69% berstatus masyarakat sipil. Kemudian ada 106 korban jiwa yang berstatus aparat keamanan, terdiri dari 72 tentara nasional atau TNI dan 34 polisi. Ada pula 38 korban jiwa yang berstatus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau bisa dibilang TPNPB atau OPM. Baik, lanjut dengan pembahasan yang terakhir yaitu upaya penyelesaian konflik. Untuk dapat menyelesaikan konflik internal antara pemerintah Indonesia dan OPM, tentu perlu dicari dari titik tengah yang dapat di-trending, yaitu masalah kooperatif yang disepakati oleh kedua belah pihak agar dialog dapat berjalan efektif, dan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik tanpa campur tangan asing, sehingga penyelesaian konflik yang terjadi murni merupakan hasil musyawarah antara pemerintah Indonesia dan Papua, karena banyaknya masalah muncul dalam kehidupan orang Papua yang menyebabkan ketidakpuasaan di kalangan orang Papua. Adapun kepentingan utama Indonesia adalah mempertahankan wilayah Papua yang merupakan bagian dari negara Indonesia untuk mengakhiri serangan Gerakan Papua Merdeka atau OPM. Daripada mengadakan referendum terhadap OPM, pemerintah Indonesia adalah partai politik yang memiliki kekuatan lebih tinggi daripada OPM. Di sisi lain, berdasarkan budaya dan sejarah, mereka tidak mengakui bahwa wilayah Papua sebagai bagian dari negara Indonesia. Oleh karena itu, OPM meminta referendum kepada pemerintah Indonesia dan tetap melakukan upaya separatisme. Adapun kesimpulan, yaitu ketidakpuasan ekonomi di Papua menyebabkan masyarakat di sana ingin memerdekakan dan memisahkan diri dari Indonesia. Dalam mengatasi pemberontakan ini, pemerintah pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan, karena OPM pemerintah justru banyak meninggalkan pelanggaran ketimbang merendam pemberontakan. Dalam kasus ini juga, jumlah orang yang berjatuhan mencapai 464 korban jiwa, termasuk dari OPM itu sendiri. Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah
Republik Indonesia dalam memadamkan pemberontakan, yaitu pendekatan security dan pendekatan kesejahteraan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.